partai politik yang tengah menjajaki koalisi menghadapi Pilpres 2024. Terlihat dalam postingan itu, Anies Baswedan tengah bersama Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKS Ahmad Syeku, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, serta mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Mempersatukan JK dan Paloh itu sama sulitnya dengan menyatukan PKS dan Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Mungkin warga plus 62 mengira orang berpengaruh di balik Anies itu hanya si brewok Surya Paloh seorang. Pasalnya dialah yang pertama kali mendeklarasikan dukungan terhadap mantan gubernur DKI tersebut. Dan Paloh mendukung Anies bukan sekedar mendukung tapi juga dengan modal. Pertama, ia punya Partai Nasdem yang punya kursi di DPR sebesar 9,05%. Kedua, bos Irma Suryani Caniago itu punya media Metro TV dan Koran Media Indonesia, yang mana ini bisa jadi alat propaganda untuk memenangkan Anies. Ketiga, Paloh punya pendukung atau pemilih Nasdem sebanyak 12,66 juta suara. Pemilik suara ini setengahnya saja memilih Anies, minimal mantan Menteri Pendidikan itu sudah dapat 6 juta suara. Cukup seksi, walaupun masih kalah seksi dengan PDIP, karena PDIP tanpa berkoalisi dengan partai manapun tetap bisa mengusung pasangan capres atau cawapres sendiri. Sedangkan Nasdem wajib cari teman kalau mau mengusung Anies. Nah, dengan segala yang dia punya itu tentu Paloh dapat menyetir Anies. Memang sih, selain Nasdem ada juga dua partai lagi yang mau mengusung Anies, tapi mereka sudah kendor duluan, sehingga tidak punya power untuk mendikte ex-rektor Paramadina itu. Hanya saja dengan segala fasilitas yang dia berikan kepada Anies itu, apakah betul hanya Paloh seorang yang paling dipatuhi oleh Anies? Tidak, Ferguson. Ada satu lagi, yakni Yusuf Kala. Ketua PMI ini memang tidak nampak perannya dalam pencalonan Anies karena dia memang bukan ketua partai. Tapi dibalik itu semua, jasanya sangatlah besar terhadap Puan Anies. JK lah yang melobi Prabowo dan Presiden PKS saat itu Sohibul Iman agar mau mengusung Anies. Sehingga M. Taufik dan Mardani Alisera gagal menjadi cagup DKI 2017. Kalau bukan karena lobi-lobi mantan Wapres tersebut, Anies bukan siapa-siapa sekarang. Karena Gerindra dan PKS tidak akan mau mengusungnya. Lawang dia merupakan mantan pendukung Jokowi kok dan juga pernah menjelek-jelekan Prabowo. Tapi disinilah letak kehebatan JK. Ia mampu meyakinkan dua partai tersebut plus Perindo dan Partai Idaman sehingga mau mendukung mantan Menteri Pecatan itu sebagai cagup DKI. Hingga Anies beneran terpilih jadi gubernur DKI berkat politisasi agama. Pertanyaannya, apakah Anies sekarang berani membantah permintaan JK? Tentu tidak, karena dia masih butuh tangan dingin politisi asal Sulsel itu sebagai sponsorship. Nah, celakanya ada potensi Paloh dan JK nantinya berebutan kue yang tersedia karena keduanya sama-sama merasa berjasa sehingga merasa yang paling layak mendapatkan jatah jabatan yang paling banyak. Seperti JK mau memasukkan loyalisnya ke kementerian yang strategis, Menteri BUMN, Menteri PUPR, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan Menteri Kesehatan. Om Brewok tidak mau ketinggalan, tentu ia juga mau kader partainya menduduki jabatan strategis tersebut. Terakhir, keduanya gontok-gontokan. Belum lagi ditambah dengan masa lalu diantaranya yang kurang baik. Kala itu Paloh sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar. Rivalnya juga cukup kuat sih, yakni Abu Rizal Bakri. Dan Om Paloh benar-benar berjuang sendirian waktu itu. Sedangkan JK yang notabene ketua partai sebelumnya hanya menonton saja, gak mau bantu Om Brewok. Hingga politisi asal Aceh tersebut beneran kalah keluar dari Partai Golkar dan mendirikan Nasdem. JK yang tidak mau menolongnya itu tentu akan diingat seumur hidup oleh Paloh. Jadi bisa dikatakan hubungan kedua politisi senior tersebut seperti air dan minyak sekarang, sulit untuk bersatu. Menyatukan Paloh dan JK itu sama sulitnya dengan menyatukan PKS dan Partai Demokrat. Kok bisa begitu? Jangan dikira kedua partai oposisi tersebut akur. Hal ini disebabkan oleh Demokrat pernah sakit hati sama PKS, yang mana PKS kala itu menusuknya dari belakang. Tentu masih segar di ingatan kita saat berkuasa dulu Partai Demokrat berkoalisi dengan PKS. Bahkan karena begitu baiknya SBY kepada partai dakwah tersebut, PKS diberi jatah 4 kursi menteri, yaitu Menteri Pertanian, Menteri Sosial, dan Menristek Dikti, dan Menkominfo. Ternyata air susu dibalas air tuba Ferguson, alias kebaikan dibalas kejahatan.
ketika SBY terpaksa mengambil keputusan yang tidak populer, yakni menaikkan harga BBM. Bukannya mendukung PKS, malah dengan keras menantang kebijakan itu dalam rangka mendapatkan simpati dari masyarakat. Tidak pelak, Partai Demokrat marah besar kala itu. PKS hanya mau enak sendiri, cuma mau syar menikmati kekuasaan dan pos 4 menteri strategis, tapi tidak mau senasib sepenanggungan dengan pemerintah. Padahal 2014 masih jauh, tapi indikasi benih-benih telikungnya parah, ujar loyalis SBY yang juga paman Anissa Pohan, Ramadan Pohan, dengan nada yang sangat gusar. Kura-kura apa yang dilakukan oleh PKS waktu itu sampai seperti yang dilakukan oleh Nasdem sekarang ini? Jatah menteri mau, tapi jadi oposisi juga mau. Kejadian yang tidak mengenakan ini tentu akan diingat terus oleh Partai Demokrat, sehingga cap PKS sebagai partai pengkhianat akan selalu ada di benak kader-kadernya. Yang mana pengkhianat tentu gak akan bisa dipercaya lagi dong. Begitupun dengan PKS ini sudah tidak dipercaya oleh kader partai berlambang bintang Mercy. Jadi kelihatannya saja para calon pengusung Anies itu kompak, duduk bareng, menyerang pemerintah bareng. Tapi di balik itu semua ada dendam yang membara, yang pada intinya sulit untuk membuat mereka bersatu. Bagaimana menurut Anda? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, nah itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Ya. Oh iya. Bentar. Bang Paloh baper lagi. Kali ini curhat soal tiadanya ucapan selamat dari Jokowi. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Sejak mendeklarasikan Bapak Sumur Sapan sebagai bakal Capres 2024, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem tampak mulai jengah dan sedikit baperan menyikapi reaksi publik maupun sindiran yang kerap mengarah pada mereka. Setelah merasa partainya berjasa pada 2014 silam, karena Surya Paloh saat itu dengan cepat membuka diri guna mendukung pencapresan Jokowi, ada lagi tanda kebaperan Nasdem yang tidak tanggung-tanggung langsung disuarakan oleh sang ketua. Semua bermula dari absennya Presiden Jokowi dari kegiatan perayaan HUT Nasdem karena bertepatan Jokowi harus menghadiri KTT ASEAN di luar negeri. Sedianya Jokowi direncanakan tetap memberikan video berisi sambutan yang akan ditayangkan pada acara HUT Nasdem. Tapi sampai akhir acara, menurut lansiran CNN Indonesia, tidak ada tayangan berisi ucapan selamat dari Jokowi itu. Jujur saja, Pak Jokowi belum sempat mengucapkan itu. Ya, mudah-mudahan akan tidak lama. Kita pahami kesibukan beliau, kata Bang Paloh di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 11 November.